Abu Sufyan adalah orang yang sebaya dengan Rasul. Ia lahir tidak jauh berselang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dia juga tumbuh di keluarga yang sama. Abu Sufyan adalah sepupu dekat Nabi. Ayahnya bernama Al-Harits, sedangkan ayah Nabi yakni Abdullah adalah saudara kandung dari Al-Harits dari keturunan Abdul Muthalib. Abu Sufyan juga merupakan saudara sesusuan Nabi, karena waktu bayi sama-sama disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Lebih dari itu, dia adalah sahabat kental Nabi yang amat mirip dengan beliau. Saking akrabnya, banyak orang mengira bahwa Abu Sufyan lebih pantas untuk menjadi orang yang pertama menyambut seruan Rasulullah dan menjadi orang pertama yang mengikuti jejak langkah beliau. Akan tetapi, hal yang terjadi sebenarnya berbeda dari kebanyakan dugaan orang. Karena pada saat Rasulullah melakukan dakwahnya secara terang-terangan dan memberi peringatan kepada keluarga besarnya, maka timbullah api kebencian di hati Abu Sufyan terhadap Rasulullah. Maka berubahlah persahabat menjadi permusuhan, hubungan keluarga menjadi terputus, dan persaudaraan menjadi penolakan dan berpalingan. Pada saat Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan, Abu Sufyan saat itu adalah seorang penunggang kuda terkenal di kalangan bangsa Quraisy, dan ia juga merupakan salah seorang penyair Quraisy yang ternama. Oleh karenanya, pedang dan lisannya ia jadikan senjata untuk menyerang Rasulullah dan dakwahnya. Ia juga menggunakan segala kemampuannya untuk melakukan penindasan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Tidak ada peperangan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy terhadap Nabi kecuali Abu Sufyan yang menjadi penyulutnya. Tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin kecuali Abu Sufyan memiliki peran dalam hal tersebut. Abu Sufyan telah menggunakan kemampuan syairnya, lewat lisannya ia menghina Rasulullah. Ia mengatakan tentang diri Nabi sebuah ucapan yang amat keji dan menyakitkan. Permusuhan Abu Sufyan kepada Nabi berlangsung lama hingga mencapai 20 tahun lamanya. Selama masa itu, ia tidak pernah ketinggalan dalam melakukan makar terhadap Rasulullah, dan ia juga tidak pernah ketinggalan dalam melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin, dan ia bangga dengan perbuatan dosa yang ia lakukan. Sebelum terjadinya penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan menerima surat dari Rasulullah agar ia mau masuk Islam. Kisah masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam merupakan sebuah kisah menarik yang sering terdapat dalam kitab-kitab sirah dan buku-buku sejarah. Abu Sufyan berkata, saat Islam sudah berjaya dan mantap, dan banyak kabar berita yang menceritakan bahwa Rasulullah sedang menuju Mekah untuk menaklukkannya. Maka aku merasa bumi menjadi sempit bagi diriku. Aku bertanya dalam diri, hendak kemana aku pergi? Dan siapa yang akan menemani, kepada siapa aku akan berlindung? Lalu aku mendatangi istri dan anak-anakku, aku katakan kepada mereka, bersiaplah kalian untuk pergi dari Mekah karena Muhammad sebentar lagi akan tiba. Aku pasti akan terbunuh jika kaum muslimin menjumpaiku. Keluargaku berkata, sudah saatnya engkau menyadari bahwa bangsa Arab dan Ajam sudah tunduk kepada Muhammad dan memeluk agamanya. Sedangkan engkau masih saja berkeras untuk terus memusuhinya, padahal engkau adalah orang yang paling layak untuk mendukung serta menolongnya. Mereka terus-menerus membujukku untuk mau memeluk agama Muhammad sehingga Allah berkenan untuk melapangkan dadaku agar dapat menerima Islam. Sejurus kemudian aku berkata kepada budakku yang bernama Maskur untuk mempersiapkan unta serta kuda. Aku ajak anakku yang bernama Jafar untuk turut serta. Lalu kami menuju ke arah daerah Abwa, yaitu sebuah tempat yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ada orang yang menyampaikan kepadaku bahwa Muhammad sedang bermukim di sana. Saat aku sudah hampir tiba di Abwa, maka aku menyamar agar tidak ada orang yang mengenaliku lalu membunuhku sebelum aku menjumpai Nabi dan menyatakan keislamanku di hadapannya. Aku lalu berjalan kaki kira-kira 1 mil, sedangkan rombongan kaum muslimin berjalan bergerombolan menuju Makkah. Aku menyisih dari jalan mereka karena khawatir ada yang salah seorang sahabat Muhammad yang mengenaliku. Dalam kondisi tersebut, lalu aku melihat Rasulullah dalam tunggangannya, maka aku mencegatnya dan aku berdiri di hadapannya. Aku pun membuka tutup wajahku. Begitu kedua matanya melihatku dan mengenaliku, lalu Rasulullah berpaling menuju sisi lain jalan. Aku pun mengejarnya ke tempat ia berada. Lagi-lagi Rasulullah berpaling ke sisi jalan lain dan aku pun mengejarnya lagi. Ia melakukan hal itu berkali-kali. Tadinya aku tidak ragu saat aku menghadap Rasulullah, bahwa beliau dan para sahabatnya akan bergembira dengan keislamanku. Akan tetapi kaum muslimin saat melihat Rasulullah yang berpaling dari diriku, mereka juga ikut berpaling. Abu Bakar menjumpaiku, ia juga berpaling dariku. Aku lalu melihat Umar bin Khattab dengan tatapan memelas agar hatinya luluh. Namun ia juga lebih keras lagi berpalingnya ketimbang Abu Bakar. Bahkan ada seorang dari suku Ansor yang mencomohku dan berkata, wahai musuh Allah, engkau adalah orang yang pernah menyiksa Muhammad dan para sahabatnya.
Engkau sudah memusuhi Nabi dari timur hingga barat dunia. Orang Ansor tadi terus-menerus mencercaku dan melakukannya dengan suara keras sehingga kaum muslimin memandangku dengan sinis, dan senang dengan apa yang aku rasakan. Pada saat itu, lalu aku mendapati pamanku Abbas, dan aku berlindung kepadanya. Aku berkata, "Wahai paman, aku tadinya berharap bahwa Rasulullah akan senang dengan keislamanku karena aku adalah kerabatnya dan karena aku orang terkemuka di kaumku. Engkau sudah tahu apa sikap beliau terhadapku. Tolonglah, engkau berbicara kepada beliau, agar beliau ridho kepadaku." Lalu pamanku berkata, "Tidak, demi Allah. Aku tidak akan berbicara kepadanya tentangmu meski satu kata setelah aku melihat beliau telah berpaling dari dirimu. Kecuali bila ada kesempatan untuk melakukannya maka aku akan menghadap beliau." Aku lalu bertanya, "Wahai paman, lalu kepada siapa engkau hendak menyerahkanku?" Beliau menjawab, "Aku tidak bisa memberikan apa-apa untukmu selain apa yang telah kau baru saja dengar." Aku serta-merta menjadi panik dan sedih. Tidak lama setelah itu, aku melihat sepupuku Ali bin Abi Thalib dan aku pun mengadukan permasalahanku kepadanya. Ia pun mengatakan hal yang sama sebagaimana yang telah dikatakan pamanku Abbas. Pada saat itu, aku kembali kepada pamanku Abbas dan berkata, "Wahai paman, jika engkau tidak mampu untuk membujuk Rasulullah untuk diriku, maka dapatkan engkau menghentikan orang yang terus-menerus mencerca dan menghinaku serta mengajak orang untuk melakukan hal yang sama." Abbas berkata, "Tunjukkan ciri-cirinya." Aku pun menunjukkannya. Abbas berkata, "Dia adalah Nuaiman bin Al-Harits An-Najari." Ia pun menemui Nuaiman dan berkata, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Meskipun hari ini Rasulullah benci terhadapnya, namun beliau suatu hari akan ridho kepadanya, maka hentikanlah cacianmu terhadapnya." Abbas terus membujuknya sehingga Nuaiman rela untuk menghentikan caciannya kepadaku. Dan akhirnya Nuaiman berkata, "Setelah ini, aku tidak akan menyerangnya lagi." Begitu Rasulullah singgah di Jufah, aku pun duduk di depan pintu rumahnya. Aku disertai putraku Ja'far yang berdiri, saat beliau melihatku ketika beliau keluar dari rumah. Beliau memalingkan wajahnya dariku, namun aku tidak berputus asa untuk membuat beliau ridha kepadaku. Aku berusaha agar dapat bisa duduk di depan pintu rumahnya di setiap tempat di mana beliau singgah. Dan aku menyuruh Ja'far berdiri di sampingku. Setiap kali Rasulullah melihatku, ia langsung berpaling dariku. Aku terus-menerus melakukan hal itu dalam masa yang lama. Begitu aku sudah tidak sanggup lagi, aku berkata kepada istriku, "Demi Allah Rasulullah akan ridho kepadaku, atau aku akan mengajak anakku ini untuk berjalan di muka bumi sehingga kami mati kelaparan atau kehausan. Saat hal itu terdengar oleh Rasulullah, pasti ia akan kasihan kepadaku." Saat Rasulullah keluar dari kubahnya, beliau memandangku dengan pandangan yang lebih lembut dari sebelumnya. Aku berharap beliau akan tersenyum. Kemudian Rasulullah masuk ke Mekah dan aku berada dalam rombongannya. Beliau kemudian menuju Masjidil Haram, dan aku pun berlari di hadapannya agar tidak tertinggal. Pada peristiwa Hunainin, bangsa Arab berkumpul dengan jumlah pasukan yang amat besar untuk memerangi Rasulullah dan belum pernah mereka sedemikian banyaknya. Mereka mempersiapkan persenjataan yang belum pernah selengkap saat itu. Mereka bertekad untuk mengalahkan Islam dan kaum muslimin. Rasulullah lalu berangkat dengan serombongan para sahabatnya, dan aku pun ikut serta dalam rombongan itu. Saat aku melihat pasukan musyrikin yang sedemikian banyaknya, aku berkata, "Demi Allah, aku akan menebus segala kesalahanku dalam memusuhi Rasulullah, dan beliau pasti akan melihat perjuanganku yang akan membuat Allah dan beliau ridho." Saat kedua pasukan bertemu, kaum musyrikin sepertinya unggul terhadap pasukan muslimin, maka merasuklah rasa khawatir dan putus asa pada pasukan muslimin. Banyak orang yang berpisah dari komando Rasulullah, hampir saja kami mengalami kekalahan telak, lalu tiba-tiba Rasulullah tetap tegar di tengah medan laga di atas bigolnya seolah gunung kokoh. Dengan pedang di tangan, ia mempertahankan dirinya dan orang yang ada di sekelilingnya seperti singa yang menerkam. Pada saat itu, aku melompat dari kudaku. Aku pecahkan sarung pedang dan Allah mengetahui bahwa aku rela mati demi Rasulullah. Pamanku Abbas menarik tali bigol Nabi dan berdiri di sampingnya, dan aku berdiri di sisi sebelahnya. Di tangan kananku terdapat pedang untuk melindungi Rasulullah, sedangkan tangan kiriku memegang hewan tunggangan beliau. Saat Nabi melihat kegigihan perjuanganku, beliau bertanya kepada pamanku Abbas, "Siapakah ini?" Abbas menjawab, "Dia adalah saudaramu dan sepupumu, Abu Sufyan bin Al-Harits, ridhoilah dirinya, ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Aku telah ridho kepadanya. Dan Allah telah mengampuni permusuhan yang telah ia lakukan kepadaku." Maka hatiku langsung gembira mendengar Rasulullah telah ridha kepadaku. Aku mencium kakinya yang berada di atas tunggangan.
Kemudian ia menoleh ke arahku sambil bersabda, "Wahai saudaraku, majulah dan bunuhlah." Ucapan Rasulullah mengobarkan semangatku. Maka aku menyerang kaum musyrikin yang menggoncangkan posisi mereka. Kamu muslimin kemudian mengikutiku menyerang mereka sehingga kami mampu mengusir mereka kira-kira sejauh 1 farsah, dan kami mampu membuat mereka kocar-kacir. Sejak peristiwa Hunainin, Abu Sufyan merasakan indahnya keridaan Rasulullah dan ia bahagia dengan persahabatan beliau. Namun Abu Sufyan tidak pernah mengangkat pandangannya di hadapan beliau, dan tidak pernah pandangannya tertuju pada wajah beliau karena merasa malu dengan masa lalunya. Abu Sufyan selalu menyesali masa-masa kelam yang ia gunakan pada masa jahiliyah karena telah terhalang dari cahaya Allah, terhalang dari kitabnya. Oleh karenanya, ia senantiasa menghabiskan waktu siang dan malamnya bersama Al-Quran, mempelajari hukum-hukumnya dan menyerap segala nasihat yang ada di dalamnya. Dia benar-benar telah meninggalkan dunia dan menghadap Allah dengan seluruh anggota badannya, sehingga pada suatu kesempatan Rasulullah melihat Abu Sufyan masuk ke dalam masjid. Rasulullah lalu bertanya kepada Aisyah, "Tahukah kamu siapakah orang itu, ya Aisyah?" Aisyah menjawab, "Tidak tahu, ya Rasulullah." Rasul bersabda, "Dia adalah sepupuku, Abu Sufyan bin Al-Harits. Perhatikanlah, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam masjid dan dialah orang yang terakhir keluar. Pandangannya tidak akan berpaling dari gerak langkah sendalnya." Saat Rasulullah meninggal dunia, Abu Sufyan bersedih atas wafatnya beliau seperti seorang ibu yang menangisi anak tunggalnya yang meninggal. Ia menangisi Rasulullah seperti seorang yang ditinggal mati oleh kekasihnya. Pada masa kekhalifahan Umar Al-Faruq, Abu Sufyan merasakan ajalnya telah tiba lalu ia menggali kubur dengan tangannya sendiri. 3 hari setelah itu, maka datanglah kematian untuk menjemputnya, seolah seperti sebuah agenda yang telah dijanjikan. Ia kemudian menatap istri, anak dan seluruh keluarganya lalu berkata, "Janganlah kalian menangisiku. Demi Allah, aku tidak pernah berhubungan lagi dengan kesalahan sejak aku masuk Islam." Kemudian pergilah ruhnya yang suci. Umar Al-Faruq melakukan salat untuknya dan bersedih karena kepergiannya, dan ini dirasakan juga oleh para sahabat yang mulia. Mereka semua menganggap kematian Abu Sufyan merupakan sebuah musibah yang terjadi bagi Islam dan Muslimin. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Abu Sufyan bin Al-Harits adalah pemimpin para pemuda di surga." Dari kisah ini semoga bisa memperoleh pelajaran. Semoga senantiasa terjaga iman kita sampai ajal menjemput. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share ya.